Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok siber ingin mempresentasikan tugas tugas besar kami yaitu akuisisi forensik FTK Imager yang anggota kelompoknya dari Riyad Mustafid Amna, Ade Reinhard Pasaribu, Jundiak Darmawan, dan Forensius Sutagalung. Lanjut. Nah, mungkin ini yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, forensik digital ini seperti yang kita tahu yaitu cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengamanan, analisis, dan penyajian barang bukti digital secara sah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam praktiknya ada beberapa framework yang bisa dijadikan acuan. Salah satunya model proses forensik digital yang disusun oleh McCamish yang terdiri dari 4 tahap utama yaitu identification, preservation, analysis, dan presentation. Nah, pada tahap pertama yaitu identifikasi. Nah, kita mencari tahu apa yang dipakai, terus nanti kita ke tahap preservasi. Nah, ini yaitu kegiatan pertama kita yaitu adalah melakukan kesamaan identik exact copy dari barang bukti digital. Keberhasilan proses ini ditandai dengan kesamaan nilai hash antara barang bukti asli dan hasil salinan. Ini bertujuan untuk menjaga integritas data agar tetap utuh selama proses investigasi berlangsung. Dan dalam tugas besar ini kami mencoba akuisisi forensik pada sistem operasi Windows menggunakan perangkat lunak yaitu FTK Imager. Akuisisi dilakukan menggunakan flash drive yang berisi dataset tertentu yang selanjutnya akan dianalisis dan dilaporkan sesuai kaidah forensik digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu di dalam metodologi, kita lanjut ke bagian metodologi yang dimana pada bagian pertama kita akan membahas data yang kami gunakan. Nah, sumber datanya itu berupa dataset yang besaran populasi dan pribadi yang kami peroleh dari link tersebut, link http dari ac.id, yang dimana kami sudah memasukkan juga ke dalam Google Drive. Nah, dataset tersebut juga berasal dari link yang kami pakai, ada robots.ux.ac.uk dan juga dari GitHub Frank WXU Digital Forensic Lab. Nah, sebelum proses akuisisi dilakukan, folder nama bernama deleted dihapus sebagai skenario simulasi penghapusan data. Bisa dilihat dari gambarnya ada deleted image dan juga sebelum file yang di delete itu merupakan sebelum penghapusan file deleted. Nah, setelah penghapusan file deleted maka tersisa cuman file image-nya. Boleh lanjut. Nah, oke, ke tools image-nya itu ada FTK Imager yang dimana kami gunakan sebagai tools utama untuk proses akuisisi forensik atau disimaging sebagai verifikasi hash serta proses recovery file. Nah, sumber unduhannya dari accessdata.com. Oke, untuk bagian 3 akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Untuk bagian 3 ini, kami akan melanjutkan ke bagian hasil pembelajaran sesuai digital forensik proses. Yang pertama, yaitu adalah identification. Dengan tahap ini, barang bukti yang digunakan identifikasi sebagai sebuah flash drive bersifat pribadi yang berisi dataset yang kami simpan. Dan juga hasil dari tindakan seperti menghapus file tersebut. Setelah itu, flash drive tersebut menjadi objek utama dalam proses akuisisi forensik. Dengan kedua, yaitu acquisition atau preservation. Dengan proses akuisisi dilakukan dengan langkah sebagai berikut, seperti membuka aplikasi FTK Manager dengan tool yang kami sudah bicarakan sebelumnya, terus dengan membuat create case image yang ada di tampilan sini, terus memilih physical drive, karena itu adalah file bersifat fisik atau hard fisik. Lalu kita memilih opsinya dengan physical drive, lanjut, dan akan memilih mana yang sudah terhubung pada komputer ini untuk bisa dijadikan sebagai barang bukti atau evidence. Selanjutnya kita menggunakan format seperti image E01. Setelah itu, kami mengisi informasi metadata sesuai dengan contoh pada perintah soal seperti case number, evidence number, unit description, examiner, terus dengan notes seperti teks-teks atau enggak informasi tambahan dari drive ini. Selanjutnya yaitu menentukan folder tujuan bersifat custom atau bebas, tapi kami mengikuti sesuai contoh soal, terus mengatur fragmentasi dengan 1500 dan memberi nama image, contohnya seperti yang ada di cantum di lampiran ini, yaitu kelompok _6.it. Di situ lanjut, maka setelah lalu kita masuk ke bagian pengisian password untuk bisa teraman dan juga tidak terjadi seperti di mana peretasan data atau enggak data di mana oleh diambil tanpa orang yang tidak berkaitan.
Dan itu setelah mengisi password, maka akan menjalankan proses akuisisi hingga selesai seperti ini. Kita klik start, maka akan munculkan menu seperti creating image dengan progresnya itu. Biasanya dengan ukuran flash drive ini membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Setelah proses berlangsung, FTK ini melakukan pembuatan salinan identik, perhitungan hash, dan verifikasi hasil image. Setelah keberhasilan reservasi dibuktikan kesamaan nilai hash antara barang bukti asli dan hasil image, dengan bagian ketiga yaitu adalah analisis. Dengan image yang telah dibuat kemudian dibuka menggunakan fitur Add Evidence pada FTK Imager, file image yang tersimpan di folder 001 dimuat ke dalam evidence tree. Dari hasil analisis ditemukan folder pengetahuan hasil hilang menggunakan folder terhapus, folder terbuat dalam trace menggunakan fitur export, file hasil laser muncul kembali pada lokasi yang ditentukan. Dengan analisis juga dilakukan dengan pemeriksaan struktur folder dengan melihat file image, melakukan hash checking. Hasil menunjukkan bahwa seluruh file dalam folder yang dihapus dapat dipulihkan kembali secara utuh. Dengan preservation, dengan untuk presentasi yaitu dengan hasil investigasi kemudian dikommunikasikan dalam bentuk laporan. Adapun hasil yang disajikan meliputi dengan isi folder dari 001 dengan format dan dari isi folder yang kami simpan untuk dari data flash tersebut berisi sebuah file image dengan format i01 dan juga keterangan seperti txt. Dengan isi txt adalah sebuah informasi berupa hasil dari proses dari FTK Imager dalam membuat atau melakukan hash checking, terus dari keterangan informasi image pada waktunya ketika dilakukan plating dan lain-lainnya. Dengan hasil recovery, seluruh file pada folder deleted berhasil di-recover menggunakan fitur export. Sebelum masuk ke bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan gimana tampilan dari ketika sudah berhasil creating image dan juga untuk membuka evidence tree yang kami sebut. Dan sebelumnya setelah berhasil proses dalam creating image akan tampil seperti ini, seperti MD5 hash, SH1 hash, dan batch sector list-nya. Setelah itu akan kasih informasi-informasi lain seperti image summary, dari keterangan yang tadi sudah dibentuk dalam txt. Terus itu kita menambahkan evidence item, maka kita milih sebagai image file, lalu kita pilih yang ada di file yang disimpan untuk itu. Setelah itu kita buka view dengan view evidence tree, maka akan ada tampilan seperti ini. Dan setelah dilihat kan terdapat keterangan di mana file folder tersebut bertanda silang, berarti itu adalah file yang telah dihapus di drive tersebut. Dan dengan itu, cara untuk mengembalikannya itu kita menggunakan dengan settingan export file, maka nanti kita pilih tujuannya di mana dan akan ada keterangan seperti ini di mana file itu telah diekspor secara sukses dan akan tampil di drive yang lama, contohnya disimpannya di tempat drive yang lama. Oke, itu saja. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Rian. Jadi di sini untuk bagian 4 diskusi, di sini kami menyoroti 3 kemampuan utama pada FTK Imager yang sudah kami uji dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu ada akuisisi forensik dan integritas, yang dimana di sini FTK Imager yang kami praktekkan tadi itu membuktikan kemampuannya dalam melakukan akuisisi data yang akuntabel. Jadi poin krusialnya itu terletak pada hash verification-nya. Dengan adanya verifikasi pada FTK Imager yang kami gunakan tadi, jadi kami bisa menjamin bahwa data yang kami analisis itu bisa ada salinan identik yang integritasnya itu terjaga dari awal hingga akhir prosesnya. Terus yang kedua, bisa melakukan recovery atau pemulihan datanya. Jadi kami menemukan bahwa data yang telah dihapus secara logis atau yang kami lakukan untuk melakukan sistem operasi, jadi tidak serta-merta hilang dari media penyimpanan yang kami lakukan. Jadi selagi ada ruang penyimpanan tersebut yang belum tertimpa atau yang belum overwritten oleh data baru, jadi FTK Imager ini bisa menarik kembali informasi yang secara utuh. Lalu yang terakhir ada urgensi forensik digital. Jadi hasil tadi yang kami menegaskan bahwa betapa pentingnya teknik forensik dalam investigasi kejahatan cyber, sehingga kemampuan untuk memulihkan bukti yang sengaja dihapus oleh pelaku itu merupakan kunci dalam mengungkap fakta digital yang tersembunyi. Tadi adalah diskusi yang kami lakukan terhadap proses yang kami buat yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sekarang kesimpulannya, sebagai kesimpulan, di sini kami melakukan 5 poin utama yang dapat kami simpulkan dari mata kuliah ini. Yang pertama, ada kemampuan tools. Jadi di sini FTK Imager ini bisa terbukti sangat mumpuni dalam melakukan disimaging sesuai dengan standar forensik. Terus yang kedua, yaitu bisa melakukan keberhasilan preservasi istilahnya. Jadi di sini tahap preservasi bisa dinyatakan berhasil 100% jika dibuktikan dengan kesamaan nilai khas antara barang bukti asli dan hasil image itu bisa dibandingkan. Terus yang ketiga tuh mengenai efektivitas dari recovery-nya. Di sini seluruh file pada folder delete berhasil kami temukan dan kami pulihkan kembali secara utuh. Jadi
emang sangat bagus untuk melakukan recovery menggunakan FTK Imager ini. Terus yang keempat itu bisa melakukan integritas yang terjaga. Jadi selama proses akuisisi hingga analis melalui FTK Imager ini, integritas data itu tetap terjaga, terus juga tidak mengalami perubahan yang sedikit pun. Terakhir yang mengenai kepatuhan standarnya, di sini seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan itu sudah dijalankan sesuai dengan kaidah digital forensik proses pada umumnya, jadi sehingga menghasilkan dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin segitu saja hasil dari diskusi kami dan juga kerja kelompok kami mengenai cyber ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh teman saya. Itu adalah bagian dari kesimpulan dan juga ada terdapat di mana perintah terakhir itu adalah keterangan-keterangan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada soal tersebut. Yang pertama adalah yaitu dengan menjelaskan dari isi dari 01 folder, yaitu adalah berupa isi IN01 dan juga isi dari teks. Terus selanjutnya adalah menjelaskan dari konten teks dokumen, yaitu bersifat teks ya, yang pada 01 seperti keterangan informasi lain. Terus yang ketiga yaitu apakah FTK Imager bisa merecover semua file yang ada di deleted folder, dan setelah dari percobaan kami terdapat dan juga terbuktikan bahwa file yang telah dihapus itu bisa mengembalikan dan juga diekspor kembali dengan fitur ekspor. Selanjutnya yaitu dengan semua file yang terhapus bisa direcover dengan ekspor dan semua data yang masih utuh dengan pengecekan hash. Oke, itu saja dari kelompok 6 untuk presentasi dari tugas ini. Mohon maaf jika bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih dan selamat sore.